Gua mati untuk kasus ini, siap tahu lo? Hah? Mati. Ayo main kita sini. Sini lo. Sini lo. Main kita. Gua buka baju gua nih. Oi. Bagaimana mungkin lawyer-lawyer yang tadi mengatakan ini perdata? Sekolah di mana dia? Itu. Lingkaran yang dimaksud apakah pejabat tinggi sekarang di kabupaten? Betul. Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna. Saya sebut Dadang Supriyatna. Dialah penjahatnya. Artinya Bupati tahu. Bupati memerintahkan direktur keuangannya ke perusahaan kami. Disitulah kami ketemu, kemudian disitulah terjadi komunikasi dan kami ketemu dengan direkturnya utamanya namanya Jenderal Budi Norman. Nah di sana dia lagi merayu kami lagi. Ini namanya program pemerintah Pak Faisal dan segala macam. Terlibat Pak. Ya. Bajingan, datang juga kau bajingan. Apa kau video-video itu? Bahasanya tetap ini terkontrol, bahasanya tetap terkontrol. Udah, Pak nunjuk. Hah? Lalu masalahnya kenapa? Biar saya pengacara sih. Ya. Salahnya apa? Saya membela kepentingan hukum. Nunjuk apa? Belum tentu nunjuk situ dong. Sama juga. Ya terus lu nyamperin ke sini ngapain? Kenapa? Lu nyamperin ke sini ngapain? Biar kita sidang dulu ya. Lu nyamperin gua ke sini maksudnya mau ngapain? Bapak ini. Oh, yang jelas lu. Dia nunjuk Pak. Yang mulai Pak. Enggak. Saya nantang. Lalu masalahnya apa, bro? Saya nantang Pak. Nunjuk dari mana? Lalu masalah lu apa? Pak, nanti kita sidang dulu Pak ya. Hah? Biar kita sidang. Nunjuk belum tentu nunjuk, Bang. Jadi abang saya- jangan emosi dulu. Enggak, saya nyamperin Bapak ini nyalam. Ah. Abang kenapa nunjuk-nunjuk? Saya bilang Pak, itu doang. Enggak, artinya nunjuk kan tadi Yang nentang pilih setahu saya. Salah paham mungkin ya. Akan letak weh sidang. Ya wes. Kita ngototnya. Siap. Mohon. Jangan pakai action. Kemarin. Udah. Apa actionnya? Kita sidang dulu Pak. Apa actionnya? Lu kurang senang? Lu kurang senang? Lu! Biar kita sidang dulu Pak. Biar kita mulai. Biar sidang Pak. Gua mati untuk kasus ini, siap tahu lo? Hah? Mati. Ah, ayo main kita sini. Sini lo. Sini lo. Main kita. Gua buka baju gua nih. Oi. Main kita ayo. Ayo. Lu pikir sini lo, kita main. Ayo. Pegang nih. Ayo kita main sini. Buka. Main kita, sini. Biar mulai kita dulu sidang. Dia pikir. Lu jangan mancing-mancing gua lu. Udah jadi mau gua. Udah. Ayo kita main. Udah. Lu laki-laki kan? Ayo. Sini coy. Saya juga bisa kalau bawa masuk ke sini Pak. Dia mulai tadi Pak. Demi penghasilan terus terang aja. Apa? Mengalah untuk menang aja gitu. Lu masa banyak cincong. Main kita, ayo. Ini kan sama aja sendiri saya. Di mana? Ayo datang kau ya. Saya nggak ada urusan sama dia Pak. Kau masa banyak ngomong. Kau datang. Urusan lu sama si Yanwar, bukan sama saya. Kau datang. Ingat, urusan lu sama Yanwar, bukan sama saya. Kau datang main kita. Nggak masalah. Saya nggak masalah. Saya telepon polisi dulu. Cepat. Telepon telepon polisi. Di polisi tadi telepon, kalau dapat kata di atas aja. Malah saya bilang nantang Pak. Saya baik-baik kok.
Masa bilang saya nantang apa? Kalau marah sama Yoner silahkan bos, jangan sama saya marah. Udah kau diam bodoh aja nggak terkait. Ya udah, sama saya juga muak. Ayo kita main kalau kamu muak. Saya datang ke kantormu nanti, terang aja. Nggak usah ponco, sekarang aja main sekarang. Nah, kau bawa pasukan cuy. Bawa pasukan gimana? Ayo aku tunggu kau ya. Iya benar lah. Kapan waktunya? Kau sebutkan waktunya kapan? Mau kapan kau? Itu siapa, Bang? Itu siapa, Bang? Hah? Namanya siapa itu? Nggak tahu saya namanya bajingan itu. Hari ini putusan rencananya menolak eksepsi dari penasihat hukum. Nah, rencananya minggu depan kami akan menyiapkan mengalirkan saksi-saksi. Ya. Betul. Tadi kan Empat ya. kata hakim agar tertata di klaster-klaster. Rencananya 4 Rencana 4. dari pihak vendor dan dari pihak PT BDS. Iya. Itu ya. Pihak vendor Mudah-mudahan dua, PT BDS bapak-bapak dari vendor juga ikut mengawal terus biar membantu kami, mendukung kami ya. Iya. Untuk lebih jelas ya, untuk lebih rincinya bisa ke kantor kami, ke Kasih Picus atau Kasih Intel ya. Untuk lebih rincian lagi ya. Kami yang menyampaikan hasil sidang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu vendor yang udah hadir. Semuanya ya. Sama rekan-rekan semua. Semoga masih bisa kondusif ya, Ya. sampai sidang. Berapa saksi rencana bang? Seluruhnya? Udah 4 tadi. Enggak masuk seluruhnya. Ada 8. 28 ya? Ya. Enggak nih? Apa mungkin semua? Berdiri Semuanya. Semua dihadirkan Pak, tapi dari bagi Ini Bang. Pak, izin ya kami kantor lagi. Terima kasih banyak. Bang, tanggapannya terkait putusan setelah hari ini dan apa yang terjadi tadi sepertinya ada sedikit keributan sebelum persidangan tadi, tolong diceritakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya telah membersamai kami untuk persidangan hari ini. Terkait putusan sela yang tadi dibacakan oleh majelis, tentunya kami sangat bersyukur di mana di sini telah membuktikan bahwa memang ada tindak kejahatan korupsi yang terjadi dan insya Allah minggu depan akan berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi. Nah, terkait insiden keributan tadi sedikit ya, saya sampaikan bahwa keributan itu tidak akan terjadi jika ya, catat ya, jika penegakan hukum di Indonesia benar. Itu yang membuat saya emosi karena kami para korban ini merasakan frustasi untuk mencari keadilan di negeri ini. Jadi kepada semua pihak APH, pihak manapun, termasuk Presiden Prabowo, untuk dapat melihat bahwa inilah wajah hukum di Indonesia. Begitu. Jangan untuk mobilnya, jangan mobil. Komentar sedikit. Lanjut. Sekarang Pak, komentarnya terkait persidangan hari ini Pak. Baik, dari saya mewakili teman-teman yang lainnya, sebenarnya kita semua menyaksikan bahwa sidang hari ini sudah ada keputusan ya menolak daripada eksepsi daripada pihak lawan ya, pengacaranya dari pihak lawan. Namun yang sampaikan oleh Pak Dede tadi, kenapa di sini ada trik-trik penipuan? Mohon maaf ya, diduga ada trik penipuan karena dari dakwaan yang dibuat oleh HPH sendiri harus kita kritisi, Pak. Karena dari dakwaan yang dibuat yang disidang, jadi dakwaan itu bahan persidangan ini itu sudah menurut kami ada dugaan dimanipulasi. Kenapa? Karena unsur-unsur daripada bukti yang setelah kami berikan kepada APH itu tidak dimuat semuanya di situ. Jadi walaupun nanti akhir daripada sidang ini ada keputusan itu hanya menyangkut orang-orang yang terlibat di dalam situ saja. Siapa orang-orang itu? Yang ada bukti-bukti yang dimasukkan di situ saja. Ini yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, trik itu namanya. Kita jangan tertipu, Pak. Ini permainan sidang ini katanya sidang ini sidang yang mulia. Harusnya acaranya pun acara mulia yang harus kita hormati. Bagaimana tadi Pak Dede dan kami tadi geram untuk menghormati sidang yang mulia, kalau acaranya pun tidak dimuliakan, hanya berupa trik-trik penipuan, mulianya ada di mana itu? Nah, jadi kita harus bicara jujur lagi. Kalau memang sidang mulia, ya kita harus mulia, termasuk isinya. Nah, jadi kami nanti, untuk yang besok ke depan akan memberikan kesaksian-kesaksian, saksi inilah yang nanti akan memberikan bukti-bukti lain nanti, ya, yang selama ini tidak dijadikan alat bukti di dalam dakwaan itu. Ini penting, Pak. Karena jangan sampai kita melokalisir, ya, permasalahan ini hanya 1-2 orang yang dikorbankan. Hanya itu saja menjadi korban.
Padahal pemain wayang di belakangnya ini ada yang lebih besar. Ini harus dibasmi, Pak. Kalau orang yang lebih besar yang memainkan acara ini tidak dibasmi, hancur Indonesia ini. Karena dia punya kekuatan besar untuk mengendalikan semua kebobrokan di pemerintahan, mohon maaf, duga saya, pemerintahan yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, ini harus kita selesaikan dengan sama-sama. Jadi kami mengajak semua masyarakat yang ada di Kota Bandung, ya, Kabupaten Bandung, yuk kita sama-sama membenahi pemerintahan kita ini dengan baik, ya. Dengan melalui apa? Ya, acara ini. Sementara itu dari saya. Kenapa, Pak? Sebut aja namanya udah. Orang besar. Pak, saya sudah berkali-kali menyampaikan salah satu bukti yang saya adalah yaitu masalah ikan yang kami suplai ke Kabupaten Bandung. Ikan itu diminta oleh mereka untuk ketahanan pangan, tetapi buktinya ikan itu digunakan untuk kampanye, ya, pada tanggal 3 Oktober tahun 2024 dengan 7 Oktober 2024 silakan dibuktikan itu digunakan dibagi-bagi ke masyarakat untuk kampanye. Kenapa itu tidak dipermasalahkan? Walaupun memang ada undang-undang kampanyenya yang mengatur itu, ya. Tetapi sekali lagi bahwa ayam-ayam yang kami suplai, ya, itu bersamaan waktunya dengan ikan-ikan yang kami suplai. Jadi pada masa-masanya gencar-gencarnya digunakan untuk kegiatan kampanye. Namanya siapa, Pak? Ya, Namanya siapa? ya pastilah Kabupaten Bandung, yaitu untuk pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Namanya Dadang Ya, Supriyatna, udah sebut aja. namanya Dadang Supriyatna. Nah, itu harusnya diungkap, ya, diungkap. Ya, jangan kita mendiamkan hal yang demikian. Ya, sementara itu. Oke, Bu, lanjut. Ada yang mau dibicara? Saya ngikut Pak Dedit aja. Pak, tanya lagi sedikit, Pak. Pak, Ya. lanjut. Kita kan baru mengikuti hari ini ya. Mohon diceritakan secara singkat, Pak, siapa orang yang tadi di depan persidangan tadi dan kronologis dari awal, Pak, sampai terjadinya persidangan pada hari ini dan ke depan ini akan dipanggil saksi-saksi secara singkat aja, Pak. Maksudnya yang 2 orang di depan persidangan terdakwa tadi. Terdakwa tadi. Jadi gini, 2 terdakwa itu, satu adalah Dirut PT Bandung Daya Sentosa yang merupakan BUMD Kabupaten Bandung yang kami duga telah dikorbankan atau dia sendiri pasang badan untuk menyelamatkan yang di atasnya. Lalu yang keduanya salah satu dari beberapa perusahaan cangkang. Nah, ini yang disampaikan Pak Faisal tadi. Ada satu perusahaan cangkang yang menerima dana dari kami ini, dari total 120 miliar itu, lebih dari 80% ke orang tersebut, yaitu Heri Santoso alias Alim dengan bendera PT Multisinergi Prima. Dan ini tidak pernah diusut tuntas. Baik itu aliran dananya, bahkan sekedar rekeningnya pun tidak. Dan ini yang saya katakan, ini custom ini hanya menerima yang berupa barang, Pak. Jadi kami ini ada yang mengirimkan berupa barang nih, kayak Pak Faisal. Kalau saya berupa uang ke PT Multisinergi Prima ini, dan itu jumlahnya 80% kemungkinan dari total semuanya ini. Nah, oke, custom yang 20%-nya itu bakar uang, dijual dengan harga lebih murah. Dan kami juga sudah tahu penadahnya siapa. Bahkan custom pun pernah saya interview mengakui barang itu dijual dengan harga murah. Bagaimana mungkin lawyer-lawyer yang tadi mengatakan ini perdata? Sekolah di mana dia? Itu. Lingkaran yang dimaksud apakah pejabat tinggi sekarang di kabupaten? Betul. Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna. Saya sebut Dadang Supriyatna. Dialah penjahatnya. Otaknya dia. Bagaimana, Pak, ini kronologinya sehingga sampai disebutkan ke Pak Dadang? Maksudnya kronologi alurnya sehingga sampai ke menyeret nama Pak Dadang. Sebagai apa beliau? Jadi begini, Mas. BUMD ini berdiri di tahun melalui perdanya tahun 2022. Tetapi BUMD sendiri baru didirikan Februari 2023. Sepanjang Februari 2023 sampai menjelang akhir 2023 ini saya perhatikan di medsosnya sendiri ya, medsos PT Bandung Daya Sentosa. Ya, saya bukan tidak mempelajari ini. Itu tidak ada kegiatan sama sekali. Yang ada hanya kegiatan hibah sosial, tidak ada kegiatan bisnis. Bagaimana mungkin ini BUMD tahu-tahu di bulan Maret 2024 mendapatkan penghargaan sebagai BUMD terbaik, bupatinya sebagai pembina BUMD terbaik, direkturnya yang tadi jadi terdakwa sebagai CEO BUMD terbaik. Konyol nggak? BUMD yang belum berjalan lebih dari setahun memborong semua yang terbaik. Nah, itu kan diamini oleh bupati ini. Diamini oleh bupati. Dan ingat,
kejahatan ini terjadi adalah menjelang masa kampanye, masa Pilkada 2024. Seperti itu, Pak. Baik, saya tambahkan ya. Tadi pertanyaannya bagus. Kenapa sampai Bupati Pak Dadang ikut terlibat? Jadi yang pertama ya, ini bisa ditanya ke semua mereka-mereka jadi korban. Ketika Yanuar itu menawarkan pekerjaan kepada kami, dia menggunakan atribut pemerintah, Pak. Atribut pemerintah begini. Yang pertama perusahaan-perusahaan daerah, udah pasti dijelaskan tadi. Yang kedua, dia merayu kami dengan mengatakan ini program pemerintah ketahanan pangan untuk membantu masyarakat, dan bisnis ini dilindungi oleh dan di backup oleh pemerintah daerah. Apa tidak namanya pemerintah itu? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kami ada beberapa orang berusaha untuk ketemu dengan Bupati untuk meyakinkan apakah program ini betul atau tidak. Tidak bisa ketemu. Di antara kami ada yang mengirim surat kepada Bupati secara resmi, Pak, mengatakan kami ingin berkeinginan untuk kerjasama. Dijawab oleh Bupati dengan merekomendasi surat kita itu, disposisi dikirimlah Direktur Keuangannya ke perusahaan kami. Artinya apa? Artinya Bupati tahu. Bupati memerintahkan direktur keuangannya ke perusahaan kami. Disitulah kami ketemu, kemudian disitulah terjadi komunikasi, dan kami ketemu dengan direkturnya utamanya namanya Yanuar Budi Norman. Nah, di sana dia lagi merayu kami lagi. Ini namanya program pemerintah Pak Faisal dan segala macam. Terlibat, Pak. Ya. Kemudian disampaikan juga pelaksanaan kegiatan ini hanya 6 bulan, mengumpulkan uang ratusan miliar hanya 6 bulan dari Mei sampai dengan September 2024. Bapak tahu kan? Pilkada adalah November 2024. Jadi sebelum November, September terakhir, dengan Oktober dia masuk. Kita ini, Pak, semua pengusaha-pengusaha sebagian besar itu antara Mei sampai dengan September 2024. Dikumpulkan oleh mereka, dikumpulkan uang kita dengan cara-cara seperti tadi, terkumpullah uang sekian miliar. Selesai itu, selesai Pilkada, tidak ada satupun mereka lagi menghubungi kita lagi, Pak. Uang itu yang ratusan miliar dianggap hilang. Hilang kemana? Kalau digunakan untuk bisnis, nggak mungkin hilang sebanyak itu uang. Ya, jadi kami duga sangat kuat sekali ini ada keterlibatan daripada Dadang Supriyatna. Dan mungkin ada satu lagi saya tambahkan. Saya sebenarnya pernah ketemu nih dengan si Dadang Supriyatna ini. Pada saat itu saya ketemu di sekitaran Maret 2025 di rumah dinas ya. Di situ beliau, saya kan bertanya nih bagaimana pola pembayaran hutang ini, BUMD ini. Satu, si Dadang itu memang dari awal sudah mengkondisikan atau cuci tangan seolah-olah dia nggak terlibat. Tetapi ada hal yang janggalnya apa? Menawari saya kerjaan. Kalau kerjaan, kalau bahasa saya kan nggak mungkin jadi kepala dinas, Pak. Ya kan? Nggak mungkin saya jadi ASN. Ya silakanlah. Dicerna sendiri maksud kerjaan ini apa. Dan beberapa dari kami waktu dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Bandung juga ditawarkan untuk membuat konsorsium supaya Bupati bisa memberikan proyek untuk membayar hutang BUMD ini. Bagaimana mungkin dia nggak terlibat? Dan keterlibatan lainnya apa? Saya tahu nih, ada surat memerintahkan sudahlah. Perda itu membuatkan Bupati dengan legislatif. Ya kan? Harusnya dia menjalankan perda itu. Pelanggaran perda itu kira-kira melanggar hukum tidak? Itu saja. Jadi ingat kau Dang, minggu depan kita ketemu. Ku bongkar semuanya. Ada orang lain nggak di atas Dadang? Di atas Dadang, saya nggak tahu ya di atas Dadang, tetapi isu-isu yang beredar nih, isu-isu yang beredar. Ini saya menyampaikan isu saja nih ya, benar atau tidaknya, nggak usah. Udah, kalau begitu, satu lagi yang terlibat adalah Direktur Keuangan, Novianti. Itu jelas, dia bukan terlibat pasif. Dia bukan hanya menunggu, dia juga ikut meyakinkan kami dan bahkan meyakinkan saya untuk suplai langsung ke Cahaya Frozen Raya atau si Custom yang tadi, yang perusahaan cangkangnya itu, dengan alasan BDS sudah mencapai target. Bagaimana mungkin ini tidak terlibat gitu loh. Dan itu kita akan buka-bukaan nanti saat saya bersaksi nanti. Demikian, Pak. Ya, ada tambahan satu lagi, Pak. Ini kalau kita lihat dari psikologis, Pak ya. Sebagai pemimpin, bupati, kepala daerah itu punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalah, sekecil apapun dia harus tampil. Kita tahu Pak Dadang ini selalu tampil, Pak, di medsos, sedikit-sedikit tampil. Tetapi terkait dengan kasus ini tidak pernah satu kali pun dia mau ditemui, tidak pernah satu kali pun dia memberikan komentar dan selalu menghindar, saya tidak ada urusan dengan itu. Ada apa?
Ini kan kejadian, ini perusahaan daerahnya dia, Pak. Perusahaan daerah milik Kabupaten Bandung. Tetapi kalau ditanya, menghindar, seolah tidak ada kaitan. Dari situ, Pak, semua ahli psikologi pun melihat, dia mencoba menghindar, menunjukkan pada masyarakat ketakutan. Harapannya apa, Pak Jenderal? Harapannya kita harus tuntaskan masalah ini dengan sejujur-jujurnya, ya. Dan harus dong kami yang korban ini, yang punya kerugian, yang sudah menutupi utang-utang banyak, harus dikembalikan uang kami. Harapan kepada Pak Tito, Pak. Ya, nanti artinya pemerintah pun memang harus ikut terlibat di dalam hal ini. Karena sebenarnya kami ini para vendor menghadapi lawan kami ini ada pemerintah, Pak. Ya, Kabupaten Bandung, ya, kepala daerah yang punya kekuasaan, punya power, punya jaringan, yang bisa menyelesaikannya, yang menyelesaikannya adalah pemerintah juga. Jadi pemerintah tingkat atasnya bisa, yaitu provinsi Jawa Barat ataupun adalah Kementerian Dalam Negeri, ya, itu.